Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Arif Wahyuno, NIM C141800809. Hari ini saya akan melakukan kunjungan ke salah satu breeder ikan hias di Bogor. Sekarang bersama saya dengan saya Firman Zaki, biasa dipanggil Zaki. Saya pemilik Beta Bogor Baru, lokasinya di Jalan Situ Aksan, Bogor Baru, Blok A4, nomor 15, Tegalega. Kalau boleh tahu Mas, Ya. di tempat budidaya Mas ini, komoditas yang di budidaya itu kira-kira jenis ikan apa ya? Kalau di sini itu jenisnya ikan cupang. Cupangnya itu jenisnya yang plakat. Jadi hanya jenis plakat yang ada di sini. Kalau untuk half moon, double tail dan lain-lain itu nggak ada. Di sini jenis plakatnya juga cuma ada beberapa tipe sih, seperti avatar, blue rim, multicolor. Itu aja paling kalau ada di sini. Terus sekali mijah itu kira-kira bisa panen berapa kali? Dari satu indukan itu rata-rata 150 sampai 200. Karena emang saya coba untuk tahan di angka segitu, karena kan memang tempatnya ya yang seadanya gini, pas-pasan gitu. Kalau misalkan tertinggi sih pernah dari satu indukan itu sampai 500 lebih dari satu indukan. Kalau dalam 1 tahun bisa berapa kali mijahin hingga penjualan itu dari satu kali panen? Berapa kali panen? Kalau 1 tahun itu kira-kira kan dari pertama pijah itu sampai siap jual itu kira-kira umur 2,5 bulan lah udah bisa dijual. Umur 2,5 bulan itu udah bisa dijual. Tapi kalau misalkan kita mau sampai siap breed itu usia 4 bulan. Jadi kurang lebih antara 3 sampai 4 bulan itu baru siap dijual. Jadi dalam 1 tahun kemungkinan bisa 3-4 kali panen lah gitu. Kalau cupang di sini biasanya ukuran berapa sudah bisa dijual dan rentang harganya kira-kira berapa? Kalau untuk ukuran biasanya size S itu udah bisa dijual sih. Size S itu kurang lebih 2 bulan, usia 2 bulan. Biasanya kalau usia 2 bulan tergantung dari jenisnya juga. Ada yang mulai dijual itu per ekornya dari 5.000 sampai bisa 50.000 per ekornya di usia 2 bulan itu. Tergantung jenisnya sama dari indukan. Misalkan ada avatar yang indukannya super grade. Nah, mungkin anakannya nanti di usia 2 bulan itu bisa dijual di rentang harga 50.000 waktu usia 2 bulan. Gitu. Kalau misalkan range harga yang ada di sini itu mulai dari, saya jual sih mulai dari 10.000 ya. 10.000 itu yang dibilang para petani itu yang reject gitu, yang ikan-ikan reject yang warnanya nggak muncul atau yang warnanya nggak bermutasi, yang harusnya mecah dia nggak mecah, misalnya kayak gitu. Mulai dari 10.000 sampai bisa jutaan sih di sini. Kurang lebih ya paling tinggi itu masih 1,5-2 juta lah gitu. Kalau dalam 1 tahun itu target penjualan biasanya berapa? Kalau target penjualan sih sebenarnya nggak terlalu mematok ya. Tergantung kita misalkan mampunya menjual berapa kan gitu. Cuma kalau secara target yang diinginkan
minimal itu dalam 1 minggu bisa jual 2-3 yang harganya mungkin 500.000 ke atas, jadi yang ratusan ribu sampai jutaan per minggu. Itu pengennya ya targetnya itu 2-3 ikan. Kalau misalkan yang grade-nya low, yang bawah, kita biasanya kalau nggak kita partai jual murah, misalkan ya seekornya 10.000, jadi 10 ekor 100.000 kan gitu. Kalau target-target yang seperti itu biasanya sih sebulan harus puluhan sampai ratusan ekor per bulannya. Jadi kan kalau dihitung tahunan habis ada ribuan lah yang terjual gitu. Rata-rata pendapatan di farm ini kira-kira per bulan sama per tahunnya tuh berapa? Kalau per bulan kurang lebih 3,5 sampai 5 juta per bulannya itu. Soalnya emang saya kan sendiri ya kerjanya, jadi marketingnya enggak langsung cepat gitu ngeluarin ikan, jual ikannya. Seperti yang tadi saya bilang, seminggu yang bagus-bagus paling keluar 2-3 ikan kan gitu. Jadi ya per tahun anggap aja bersihnya itu 2 juta ya, bersihnya anggap 2 juta, jadi kurang lebih 20 jutaan lah tahun itu ya. Kalau misalkan harga kan tergantung ya, misalkan kita pengen jual 1 juta tapi kadang dinego orang kan gitu, jadi si pendapatan itu emang nggak menentu sih sebenarnya kalau di cupang ini. Kalau kendala dalam bisnis cupang ini biasanya apa aja? Oh, kalau kendala banyak banget kendalanya. Yang pertama biasanya sih cuaca ya. Kalau misalkan cuaca lagi kurang baik gitu, sering hujan atau terlalu panas, kadang saat kita breeding itu ada yang telurnya busuk, ada yang tiba-tiba burayaknya mati kan. Kadang tiap hari satu, kadang ada yang langsung ratusan ekor itu mati gitu. Sama biasanya sih saat kita lagi apa ya namanya, merawat indukan gitu ya. Misalkan kita mau breed bulan depan, kita rawat dulu si indukan. Nah, tiba-tiba seminggu atau 2 minggu sebelum breed itu sakit mati kan gitu. Kadang juga dari harga ya. Misalkan kita untuk indukan mau yang bagus, harga juga kan tinggi. Kesulitan dari segi ekonomi, dari segi keadaannya juga kayak gitu-gitu sih. Terus pakan sih yang utama, karena kan di sini pakan belum kultur sendiri ya, jadi harus beli. Nah dari pakan ini, jadi sehari kalau kita breed 3 atau 4 pasang itu sehari minimal 50 ribuan untuk pakan. Kalau ngebreed ya? Ya kalau breed 3-4 pasang lah gitu, butuh 50 ribuan. Kalau yang sudah dewasa kan bisa kita ganti pakan alternatif kayak pellet gitu kan, kayak baby stream yang lebih mudah gitu, yang lebih terjangkau juga harganya. Jadi kalau breed itu burayaknya itu kasih makannya per hari langsung beli gitu sehari? Iya, jadi kalau misalkan yang ini kan kita pakai artemia ya, artemia harus ditetas dulu nih. Artemia tetas, kalau itu untuk usia 4 hari sampai 2 minggu lah kurang lebih. Nanti selanjutnya bisa dikasih kutu air gitu. Jadi emang kalau breeding, karena kan harus sehari itu 2 kali kasih makan ya, terus makannya itu pakannya harus yang hidup. Kalau misalkan dikasih yang pelet bubuk, terkadang kotor ke airnya terus mati burayaknya gitu. Selanjutnya ada tidak tips dan trik bagi teman-teman yang ingin mencoba breed cupang, yang mencoba menjual? Kalau misalkan untuk breeding dulu ya, untuk breeding itu sebenarnya jangan takut mencoba sih, karena memang semua juga awalnya kan dari coba-coba dulu, belajar dulu. Yang paling penting itu kualitas air. Kalau untuk breeding, perawatan, kualitas airnya harus normal sesuai kebutuhan si ikan cupangnya gitu. Terus pemilihan indukan juga harus yang
istilahnya sudah dewasa lah. Kalau mau presentase keberhasilannya tinggi itu di usia ikan sudah 5 bulan. Walaupun sebenarnya dari usia 3,5 bulan banyak yang udah dibreed dan berhasil gitu. Tapi kalau untuk yang pemula lebih baik coba di indukan-indukan yang sudah cukup untuk dibreed gitu. Sama paling untuk kenyamanan si ikan waktu breeding juga bisa ditambah daun ketapang kan gitu. Kalau misalkan susah cari daun ketapang, sekarang banyak yang jual yang ekstrak ketapang kan, bisa dicampur dengan air biasa gitu ya, nggak usah terlalu banyak, yang penting dia ada campurannya gitu. Jangan lupa juga dikasih garam sih. Kalau di sini sih gitu, settingan airnya itu daun ketapang, garam, sama sedikit obat biru gitu. Kalau untuk tadi satu lagi apa ya pertanyaan? Kalau Penjualannya, oh ya, untuk coba jualannya ya. Kalau untuk jualan sih sebenarnya gampang-gampang, susah ya, marketing kan namanya. Apalagi sekarang yang jualan banyak udah gitu, yang punya nama-nama besar itu kan dia lebih gampang ya jualnya. Kalau tips dari saya, kita yang jemput bola gitu, jemput bayarnya, konsumennya, kita tawarin via grup di Facebook, di Instagram gitu. Kita coba tarik gimana caranya supaya si buyer ini tertarik sama ikan-ikan kita, entah dari foto atau video yang menarik kan kayak gitu. Sama harganya mungkin kita coba di bawah yang lain, di bawah kompetitor kita gitu. Mungkin bisa kali ya sambil lihat-lihat farmnya. Oh iya, silahkan. Ini sebenarnya saya simpan di sini itu khusus untuk indukan. Jadi di sini pemilihan indukan yang tadinya dari buaya kan udah dewasa, nah saya pilihin kira-kira yang mana yang cocok untuk dilanjut kan, untuk indukan selanjutnya gitu. Kadang setelah dipisah gini pun makin dewasa kelihatan, oh ini kurang bagus, kita tukar dengan yang lain, kita cari lagi di lubukan atau di toples yang lain kan, itu yang belum masuk sini. Terus kadang walaupun kita rawat lebih ekstra ya dari yang lain, masih sering tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati gitu. Memang kan karena mungkin dari cuaca, dari pakan. Jadi ya faktor-faktor kayak gitu memang harus ada lah, istilahnya pasti ada. Jadi kita harus siap. Misalkan kita keluar uang untuk beli indukan sekian ratus ribu atau sekian juta, kalau misalkan tiba-tiba mati ya resiko kan gitu, resiko binatang hidup lah, makhluk hidup kayak gitu sih. Kalau boleh tahu, biasanya untuk membedakan cupang jantan dan betina itu seperti apa ya? Kalau jantan sama betina, kalau dari kecil ya, dari kecil itu biasanya dari si dasinya. Kalau yang female itu, yang perempuan, biasanya dasinya lebih pendek kan gitu kan. Yang male-nya, yang laki-laki, yang jantan itu lebih panjang, walaupun terkadang ada yang jantan juga si dasinya ini pendek gitu kan. Cuman dari situ kalau misalnya masih belum terlihat, kita lihat dari sirip. Kalau siripnya lebih lebar, lebih besar, nah biasanya itu jantan. Kalau yang lebih pendek, lebih kecil, itu betina. Terus kalau misalnya udah dewasa gini kan, si betina-betina ini kelihatan di perutnya ada putih kan. Iya. Nah itu telurnya kelihatan. Jadi lebih bisa dibedakan lah kalau sudah dewasa. Biasanya kalau betina ini supaya telurnya itu ada pemicunya gitu atau pemacunya supaya lebih cepat penuh telurnya? Nah, kalau itu sebenarnya yang penting dikasih pakan hidup. Dan kalau misalkan mau lebih cepat itu kasih tempat yang rada luas, agak luas. Tiap hari ganti air. Jadi misalkan tiap hari itu diganti air. Setiap pagi kita ganti air, baru kasih makan, nanti sampai besoknya lagi kotorannya udah ada lagi, ganti air lagi, kasih lagi pakan. Pokoknya dikasih makan hidup itu lebih bagus. Terutama mungkin
untuk jentik ya, Hmm. seperti jentik nyamuk itu biasanya dia lebih bagus untuk perawatan karena dia bisa mematangkan sel telur sama mematangkan sel sperma yang jantannya gitu. Sini ada cupang yang sedang dibreed tidak? Yang sedang dibreed sini. Nah, ini kan proses breeding. Hmm. Ini yang jantannya buat bui ini di bawah daun ketapang ini. Kalau misalkan kita buat pemula ya susah ngelihat kan. Kalau di bawah daun ketapang ini biasanya kita kasih plastik yang bening gitu, plastik bening supaya si ikannya itu kelihatan telurnya kalau dia udah bertelur gitu, udah beres. Kalau masih nggak kelihatan karena busanya banyak gitu ya, karena si busanya banyak, kita bisa lihat dari female-nya. Kalau dia udah ngejauh dari busa, dia diam di pojokan gitu kan, diusir sama jantannya, berarti itu udah selesai. Kalau ngebreed cupang itu ada kriteria untuk wadahnya tidak atau ini? Oh, iya. Kalau untuk wadah sebenarnya sih wadah apa aja bisa ya, bahkan di toples tapi yang ukuran 2 liter ya, yang ukuran ini nih, yang ukuran 2 liter gini sebenarnya bisa, cuma memang terlalu sempit, kasihan sih ikannya. Kalau bisa pun kalau mau dicoba yang 4 liter, ada yang lebih besar. Cuma kalau yang lebih bagus itu di tempat misalkan kayak gini lah, tempat ukuran segini, kurang lebih airnya itu cukup 5-6 liter. 5-6 liter, tinggi si airnya itu maksimal kurang lebih 7 cm atau 10 cm juga nggak apa-apa sebenarnya. Bahkan di ember-ember hitam gini bisa kita coba breed, nggak ada masalah. Kalaupun misalkan nggak ada tempat, coba pakai baskom nih yang segitu bisa. Kalau nggak pakai yang toples bekas ibu misalkan ada di dapur, bekas apa ya, kayak toples donat itu ya yang jualan, nah, bisa kayak gitu juga. Kalau misalkan mau langsung di sini di styrofoam yang gede nggak ada masalah, jadi bisa semua ukuran sebenarnya bisa, tergantung si ukuran ikannya juga gitu, sama nanti susah atau enggaknya kita buat pisahin si female-nya itu kan setelah bertelur dia harus dipisahkan, karena kalau nggak dipisah si telurnya ini dimakan biasanya. Ada satu lagi nih pertanyaan yang tentang indukan. Biasanya kan kalau kriteria indukan yang mau dipilih itu biasanya Mas milihnya yang kayak gimana? Kalau kriteria indukan itu Untuk terutama sih yang jantan ya, yang jantan iya. dulu dia harus lebar, nah dia harus lebar, jadi si dorsal, ekor, dan analnya itu nutup, jadi rapi semua kan, bersama dari situ. Terus kedua, pemilihan warna. Biasanya kalau yang laki-lakinya sudah banyak warna, terus warnanya itu pekat, kita coba cari yang female-nya yang lebih soft warnanya gitu. Misalkan kayak female yang ini misalkan ya, kayak gini lebih soft kan warnanya, dia nggak terlalu pekat. Sama yang gini-gini kan, ini dia nggak terlalu pekat. Kalau misalkan kita mau pekat sama pekat, biasanya ada kondisi di mana nanti si ikannya malah nggak mutasi waktu kecil, waktu ya dari kecil sampai dewasanya itu. Udah gitu biasanya kalau yang istilahnya level atas ya, level lebih atas lagi, kita hitung dari jumlah tulang ekor. Jumlah tulang ekor itu dihitung. Misalkan kita cari mau yang lebar, minimal sih yang saya tahu itu 10, paling minimal itu 10. Yang bagus itu antara 11-12, cuma yang 12 biasanya jarang ya, agak jarang. Jadi kita pakai biasanya yang 11 tulangannya. Dan yang lebih tinggi lagi ada di tulangan ekor ini, dia ada race-nya, jadi ada cabang lagi dari tulang ekor itu. Nah dari cabang-cabang di tulang ekor ini yang bagus itu biasanya 8 ke atas.
8 race lah istilahnya ya, disebutnya itu race. Jadi dia ada 8 dari cabang ekor, dia keluar lagi cabang tuh 8, biasanya yang bagus yang gitu. Sampai si ukuran ekor itu istilahnya crescent tail, mirip huruf C gitu, mirip huruf C. Nah kalau yang female kurang lebih sama seperti itu, cuma tadi yang perbandingannya kalau mau female yang pekat berarti male-nya yang soft gitu, yang ya, dari warnanya ya. Sama si female juga sama sih hitungannya dari ekor itu, jadi dihitung ekornya, pengen yang lebar ya berarti harus 11 tulangannya, race-nya itu ya minimal 6-8 itu paling minimal gitu. Sama bentuk badan sih, biasanya yang dicari itu disebutnya itu kebanyakan bentuk peluru ya, mirip peluru yang tumpul itu, mirip peluru yang tumpul. Sama dia itu dari ekor itu ke kepala itu sejajar, dari pangkal ekor ke kepala itu sejajar. Dari pangkal ekor. Ya dari pangkal ekor misalkan ini kayak yang ini kan female-nya, nah sejajar dari pangkal ekor sampai kepala itu bentuknya sejajar. Oh jadi tidak melengkung gitu ya? Enggak melengkung punggungnya. Wah saya salah milih dong. Jadi harus harus sejajar biasanya gitu. Soalnya kalau misalnya nggak sejajar biasanya nanti pengaruh ke anakannya gitu. Cuma emang yang paling penting sih dari siripnya harus nutup. Ini kan nih kayak ini kan kurang nutup dia. Cuma kalau misalnya kurang nutup gini masih bisa diakalin lewat lewat male-nya, jantannya gitu. Saya dengar tuh katanya ciri-ciri betinanya justru sirip dorsalnya itu berjarak sama sirip ekor, itu benar nggak? Sebenarnya sih enggak, itu tergantung dari si ikannya juga. Kalau misalkan yang saya pelajari dari teman-teman yang udah lama main gitu ya, pokoknya kalau untuk indukan itu lebih baik dorsal atas, ekor dan anal itu nutup gitu. Indukan yang bagusnya ya. Indukan yang bagus gitu, supaya nanti anak-anaknya juga lebih banyak keluarnya yang istilahnya yang top grade-nya gitu, yang bisa dijual harga tinggi. Kalau misalnya indukannya yang nggak terlalu mahal, mungkin nggak dia menghasilkan anak yang top grade? Oh itu mungkin, cuma persentasenya kecil. Kalau misalkan kita terkadang kalau kita beli indukan, harga itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan ikan ini bagus atau enggak. Yang jadi patokan bagus atau enggak itu ya dari kitanya yang harus paham betul kan, mana ikan yang bagus, mana ikan yang enggak kan gitu. Soalnya sekarang yang saya lihat itu kebanyakan orang-orang yang beli indukan, mereka beli karena oh ikan ini lagi viral, ya kan, oh ikan ini lagi naik daun, terus mereka nggak mentingin si bentuk badannya, si bentuk siripnya, yang penting kita punya ikan itu kita breed. Nah memang kalau itu dari pertamanya, mungkin yang breeder pertamanya itu dia beli indukan yang kualitas bagus ya, yang mungkin harganya bisa jutaan, puluhan juta, ada kemungkinan ikan yang kita breed pun dari anakannya itu ada yang top grade-nya. Ya rata-rata sebenarnya yang dibilang super grade banget itu biasanya cuma 10% dari hasil breed itu, 10%. Makanya kan kalau petani-petani besar mereka ngebreed langsung puluhan ekor, ratusan ekor. Nah nanti yang top grade-nya mereka kumpulin. Makanya mereka kan jadi banyak kan ikan top grade-nya gitu. Jadi kalau kita lihat, oh ikan top grade-nya banyak kan gitu. Nah mungkin mereka breednya nggak satu, jadi mereka breed langsung 4 pasang, 5 pasang. Nah nanti yang topnya itu dikumpulin, yang sisa-sisa menurut mereka oh ini kurang, mungkin kadang dipartai jadinya per 10, per 20, kadang ada yang per 50, per 100 gitu. Oh jadi partai itu kebanyakan yang nggak top grade ya Mas? Biasanya gitu, tapi kalau misalkan dia bilang oh ini nggak disortir dulu, nah itu ada kemungkinan kita dapat yang top grade-nya dari partai. Jadi disortir itu untuk nyari yang top grade-nya gitu ya? Iya, jadi nanti dia pilih kan, oh ini grade-nya
grade A plus, grade A, grade B kan gitu. Ada yang grade C itu yang udah basegel kecil kan misalkan gitu. Basecamp. Basegel kecil gitu. Kalau nggak yang Mungkin selo. sekarang bisa lihat ini cupang-cupang yang masih burayak atau itu. Oh ya, kebetulan ada ini yang kelihatan nggak ya? Ini kecil. Ini kurang lebih usia 10 harian. 10 harian. Iya, 10 hari. Terus dia itu biasanya tergantung dari indukan juga. Kalau indukannya besar, biasanya dia cepat besar. Sama dari wadah sih biasanya. Ada juga yang sebelahnya ini lebih muda sebenarnya nih yang ini. Cuma dia malah lebih besar ukurannya. Oh, ini lebih muda tapi ukurannya lebih besar ya? Iya, lebih muda tapi ukuran lebih besar. Tapi sama-sama plakat atau salah satunya giant? Sama-sama plakat. Oh. Itu masih ada indukannya? Ya, masih saya simpan situ. Kalau saya sih biasanya 2 mingguan baru diangkat si indukannya. Ada juga orang yang baru menetas kan usia 4 hari gitu ya. Indukannya itu langsung diangkat, ada yang usia 7 hari. Bahkan terakhir saya tahu itu ada yang sampai dewasa. Jadi ukurannya udah sama tuh baru dipisah gitu. Ukurannya udah sama baru dipisah. Ada keunggulan nggak sih kalau misalnya indukan itu kenapa dipisah atau tidak itu? Sebenarnya sih nggak ada juga, cuma kalau saya pribadi supaya si anakannya ini nanti dewasanya bisa jaga anak juga gitu. Makanya ditunggu sampai usia 2 mingguan lah kira-kira. Jadi kan dia dirawat tuh sama bapaknya gitu. Soalnya banyak kasus yang saya dengar diangkat usia 4 hari, katanya ada yang bilang nanti dewasanya jadi nggak bisa jaga anak, sama nggak tahu ya, saya juga belum pernah sih kalau gitu. Cuma kalau dengar dari orang mungkin gitu, makanya saya udah aja sewajarnya lah dijaga dulu gitu. Ada juga yang burayak usia 1 bulan. Yang ini ya? Iya, ini usia 1 bulan. Oh, 1 bulan udah segede ini. Sebenarnya bisa lebih besar tergantung tadi dari indukan sama memang mungkin keadaan lingkungan ya. Ada lingkungan. Ini 1 bulanan kurang lebih. Kalau burayak seperti ini biasanya dikasih makan berapa kali sehari? Kalau saya sih normal sama kayak yang udah dewasa 2 kali sehari. Cuma sebenarnya kalau yang burayak ini pengen cepat besar, dikasih makannya itu interval jam, misalkan 2 jam sekali dikasih, nanti udah kelihatan habis 2 jam kemudian dikasih lagi gitu. Soalnya yang usia-usia segini itu dia lagi rakus lah istilahnya gitu, makannya itu lagi banyak, makanya dia kan sebenarnya butuh makanan yang lebih gitu. Makanya kalau saya kan karena sendiri, karena harus ngurus yang lain juga, saya kasih langsung rada banyak biasanya gitu, makanya dikasih cuma 2 kali sehari gitu. Ada juga yang sana usia 2 bulan. Ini ya? Iya, yang ini. Terus yang ini usia 2 bulan. Jadi sama itu sama. Ini jenis apa? FCCP bukan? Ya, ini FCCP. NC Cooper. Usia 2 bulan. Usia 2 bulan ini sama. Ini dibagi 2. Kemarin terakhir itu dihitung ada 160 ekor. Ini dari satu indukan dibagi 2 atau? Ya, dari satu indukan dibagi 2. Ini emang masih bisa mutasi semua ya? Masih bisa ini. Ini baru awal-awal dia mutasi awal. Biasanya sampai sebenarnya ikan itu yang saya baca seumur hidupnya itu mutasi. Cuma makin dewasa dia makin lambat gitu mutasinya. Ini kok ada yang ukurnya beda banget ya ini? Iya, biasanya itu makannya itu lebih banyak dari yang lain, dia lebih lahap. Dari waktu usia kecil lah, dari waktu baru makan dia lebih lahap dari yang lain biasanya gitu. Sebenarnya kalau misalkan usia-usia segini harusnya yang besar-besar itu dipisah, semua yang besar, nanti yang kecil gitu, supaya makannya itu dia terbagi rata.
Kalau yang ini usia berapa? Yang ini udah 5 bulan, ini super red. Ada yang ininya blue rimnya? Ya itu ada sisa, saya simpan kemarin karena kecil kan, Iya. jadi nggak saya masukin toples dulu, saya satuin sini. Nggak berantem ketika disatuin? Itu ada yang berantem? Enggak, ini ada sih yang berantem. Biasanya itu yang male, biasanya masih berantem. Karena memang tempat ya, Iya. tempatnya pas-pasan, jadi memang sebagian suka saya satuin aja gitu. Nah, ini saya lihat kan ada yang di toples, ada yang di gelas. Ini bedanya apa ya? Bedanya dari ukuran sih sebenarnya. Kalau yang di gelas ini dia ukurannya kan kecil, jadi saya simpan di toples, di gelas karena ukurannya kecil. Dan biasanya yang ini tuh belum mutasi kan, banyak nih yang masih biru-biru. Ini avatar jenisnya. Oh, ini avatar tuh. Iya, avatar. Kalau yang biru ini biasanya apa sebutannya? Best girl dia biasanya disebutnya. Oh, best girl. Iya, best girl. Best girl itu sebenarnya nama ini kelas di kontes bebas gelap. Jadi yang warna-warna biru gini kan masuknya itu best girl. Ada juga kan dari gelas ini nanti dia mutasi kan, mungkin mulai mecah kayak gini. Nanti kita lihat juga dari ukuran, kalau ukurannya lumayan besar pindah ke toples. Ini ya. Kalau dia masih kecil-kecil terus gini, biasanya sih saya jual lelang di partai gitu. Oh, nggak nunggu gede semua? Sebenarnya udah sama usianya, cuma dia memang kecil. Oh. Gitu, usia sama cuma dia kecil. Mungkin karena waktu itu kan jadi keluar itu 500 ekor lebih ya. Iya. Sebagian itu mungkin si telurnya belum matang, belum bagus. Jadi pertumbuhannya juga lambat gitu. Berarti yang kiri ini yang sama yang di kanan ini umurnya sama itu? Umurnya sama. Wow. Cuma ukurannya kan kelihatan beda jauh. Iya. Mungkin jadi faktor tempat juga sih, bisa jadi. Tapi bisa seukurannya sama nantinya? Kemungkinan sih bisa sama bisa enggak, 50-50. Karena emang kadang walaupun kita pindah ke tempat besar, kalau dia memang ukurannya kecil itu ya udah kecil aja udah gitu. Paling dia makin matang aja udah. Nah biasanya yang seukuran kecil gini kurang bagus buat indukan. Kalau untuk indukan memang carinya yang size-nya besar, apalagi untuk female-nya. Jadi si telurnya itu lebih banyak dia. Gitu. Bahkan kalau yang sudah mahir ya, satu indukan itu ada yang sampai 1000. Itu yang benar-benar udah mahir lah gitu. Jadi satu indukan keluar burayaknya 1000. Biasanya kalau cupang-cupang di sini tuh dijualnya via apa aja? Apa via offline, online? Lebih banyak sih saya pemasaran online. Di WhatsApp, ada grup-grup WhatsApp, terus di Facebook ada grup juga di Facebook, sama di Instagram. Terus biasanya sih kadang ke Telegram juga, ada di grup-grup di Telegram. Nah dari situ ada yang pesen online dikirim kan, ada juga yang daerah sini misalkan daerah Bogor, Depok, Cibinong, kadang datang juga ke rumah sini langsung pengen lihat dulu ikannya katanya gitu. Baru ntar dia lihat cocok baru dia beli kan gitu. Kalau misalkan yang online sih hampir semua pulau udah sih gitu. Kayak ke Bali gitu, Kalimantan, Sulawesi udah pernah. Cuma yang sulit itu memang ke Papua ya, ada sulit ke sana itu. Apalagi kalau kita pakai jasa titip yang legal ya, dia pakai karantina itu mungkin satu kilo itu bisa biayanya 500.000 untuk pengiriman. Kalau kita beli ikannya harga cuma 100.000 kan, pengirimannya 500.000, jadi sayang kan gitu. Makanya kadang yang di daerah Papua sana jarang beli daerah sini. Mereka cari yang kira-kira terjangkau lah buat harga sama biaya kirimnya. Kalau dari pengalaman sendiri tuh biasanya yang paling banyak
Pemesanan itu dari Instagram, Facebook atau Telegram? Kalau awal-awal ya, pertama-pertama itu lebih banyak itu dari Instagram. Pas saya pertama-pertama jual ya, saya jual itu kan kurang lebih 4 bulan setelah mulai breeding gitu kan, setelah mulai pertama coba-coba breeding segala macam, baru 4 bulan kemudian baru saya bisa jual. Itu lebih ramainya emang di Instagram. Setelah ramai di Instagram, saya coba masuk ke grup-grup WhatsApp kan. Nah, dari grup WhatsApp juga banyak yang beli. Cuma kalau di grup WhatsApp ini kebanyakan dulu itu mereka carinya yang partai, misalnya beli per 10, per 20 gitu. Terus mereka belinya usia ikan 3 bulanan biasanya gitu. Kalau di Instagram juga sama, memang ada yang tanya partai gitu kan, tanya-tanya yang bahan istilahnya baru sebesar ini 2 bulan gitu, 3 bulan. Terus kesini-sini sebenarnya lebih sulitnya itu penjualan itu karena sudah banyak ya, sekarang sudah banyak yang jualan juga. Terus banyak juga yang orang baru mulai tapi dengan dia modal besar, marketingnya dia bagus kan gitu. Jadi kadang kita ini yang biasa-biasa, yang santai-santai jualnya gitu, ketutup gitu sama yang itu. Cuma memang banyak juga sih cara-cara lain kayak live lelang ya, collab sama yang followersnya udah puluhan ribu, belasan ribu, itu terbantu juga. Sekarang juga kan ada artis-artis kan yang mulai jualan cupang juga. Nah, itu juga sebenarnya ngebantu buat naikin harga gitu kan, naikin minat orang-orang yang mau beli gitu. Cuma kalau sekarang setelah 7 bulan, nah kurang lebih 7-8 bulan dari pertama jual itu, lebih ramai itu sebenarnya di Facebook. Kalau bagi saya ya, kalau saya pribadi itu lebih ramai itu di Facebook untuk yang beli. Karena kalau di Facebook kan kadang orang bilang, oh saya ada dana sekian, cari ikan apa kan gitu, langsung kita jemput tuh, kita coba kirim, oh ini ikannya harga sekian, mungkin kan berminat atau cocok gitu. Kalau di Instagram sih sekarang agak kurang sebenarnya kalau saya, mungkin karena kitanya belum mengerti ya gimana algoritma si Instagram itu. Jadi kadang postingan kita cuma dilihat ratusan orang, yang dulunya sampai ribuan sekarang cuma ratusan orang. Udah gitu dilihat pun cuma sekedar dilihat, nggak ada interaksi, nggak ada apa kayak gitu. Jadi ya sekarang lebih di Facebook sih paling. Kalau biasanya untuk patok harga cupang tuh biasanya lihat mana? Kan kalau dilihat-lihatnya kan sekarang kalau online tuh kayaknya harga cupang tuh meskipun satu jenis bisa beda banget. Oh, iya. Emang sih kalau harga ya, harga cupang itu tergantung kita yang jual harga itu. Cuma kalau saya pribadi, saya hitung dari biasanya indukan dulu. Misalnya saya beli indukan satu pasang itu 1 juta misalkan ya, kita lihat oh indukannya dulu warnanya gini, bentuknya gini, nanti kita pilih nih dari anakannya ini kira-kira mana yang mirip indukannya atau yang lebih bagus dari indukannya. Nah baru kita pricing kan, maksudnya diganti ditentuin itu harganya. Kalau misalkan ada juga yang jualnya, oh saya suka nih ikan yang ini misalkan ya, dia nggak cepet laris atau enggak karena saya suka sama ikannya, ya udah harganya tinggiin aja gitu. Cepet laris. Ada orang yang gitu, misalkan karena suka nih sama ikan yang ini, misalkan suka sama ikan ini, saya nggak mau dia dibeli murah gitu, biarin aja dia saya rawat, biarin mati di sini daripada dibeli murah, kan ada yang gitu. Jadi si harga ini memang tergantung dari yang jual gitu, karena emang istilahnya ikan ini cupang ikan hobi, jadi patokan harga itu sebenarnya nggak ada. Kalau misalnya kita udah percaya sama breedernya, sama penjualnya, kadang puluhan juta pun dibayar kan gitu. Tapi saya sering lihat ya kalau di platform Facebook, grup-grup itu kadang ada kayak tulisan yang menegaskan dilarang menjatuhkan harga. Itu biasanya maksudnya kayak gimana ya? Oh iya, misalkan harga pasar itu misalnya sekarang Avatar ya, Avatar dan Blue Rim gitu, misalkan usia 4 bulan bersih, formnya bagus, misalkan
range harganya itu antara 300.000 sampai 1 juta misalkan. Nah, ada orang yang karena saking butuhnya uang atau mungkin karena saya kan bukan breeder, saya kan beli dari petani udah harga murah, saya jual murah lagi biar cepat keluar misalnya, biar cepat laris. Nah, dari situ dia jual misalnya harusnya 200.000 jadi 100.000, yang harusnya 500.000 jadi 200.000 gitu sih sebenarnya. Cuma kalau menurut saya untuk hal yang dibilang menjatuhkan harga segala macam itu sih nggak ngaruh sebenarnya, soalnya memang itu terserah yang jual, karena ikan ini kan hobi. Kalau ada orang yang mau beli harga tinggi, ya mungkin dia mengapresiasi breedernya, mengapresiasi kita yang breedingnya, mungkin dia tahu prosesnya seperti apa kan gitu. Kalau misalkan saya pribadi ada buyer saya yang dia coba mau breeding dong katanya gitu kan, ajarin beli indukan dari saya misalkan 200.000 sepasang, 300.000 sepasang, sampai akhirnya dia beli yang lebih mahal kan gitu, lebih tinggi harganya. Dia coba breed dan dia coba rawat, selalu gagal gitu kan. Terus kadang anaknya yang jadinya cuma 5 ekor gitu, puluhan ekor kan gitu. Nah, dari situ kita bisa juga mengedukasi si buyer kita, konsumen kita gitu. Kenapa sih harga ikan ini bisa ratusan ribu, bisa jutaan? Nah, karena itu prosesnya gitu. Kadang contohnya blue rim saya ini awal itu dari usia 1 bulan dia sudah clean, sudah bagus, sampai usia 4 bulan udah clean bagus. Saya pikir karena jadinya waktu itu cuma 70 ekor yang beli yang ini, saya mau tahan dan mau coba tahan sampai usia indukan gitu supaya harganya lumayan lah gitu. Tapi ternyata karena mungkin entah perawatan yang kurang, kondisi cuaca, kondisi air, akhirnya mulai bocor istilahnya. Yang tadinya badannya putih-putih semua keluar biru, yang harusnya harganya misalkan tadinya 500.000 jadi jatuh jadi 200.000 gitu. Jadi ya itulah dari proses sebenarnya harga itu. Kalau misalkan ada yang menjatuhkan harga gitu sebenarnya nggak ngaruh sih kalau buat saya. Kalau kita punya kualitas ya kita bisa ngasih harga tinggi kan gitu. Bahkan di ikan-ikan yang nggak sesuai keinginan buyer pun, kalau ikan itu sudah berkualitas, punya gen yang bagus, tetap harganya dia tinggi gitu. Lalu ini menurut Mas sendiri tuh, kalau kan kadang ada tuh yang jual tuh kayak ikan cupang koi oritai, gen amsyong itu Mas, menurut Mas gimana? Sebenarnya itu kayak gimana sih? Itu sih sistem marketing ya, sistem marketing mereka. Kalau saya pribadi, walaupun saya beli dari breeder yang ternama istilahnya ya, saya nggak pernah mau sebut kalau saya beli dari sana, beli dari sini, karena memang saya awalnya itu hobi, jadi ya saya seneng cetak ikan yang hasil saya sendiri kan gitu. Kalau misalkan ini gen dari sini, gen dari sana, ya itu mungkin dari segi marketing orang-orang kan beda-beda ya. Misalkan kita pengen nama kita, ikan kita kan belinya dari ya kayak gen amsyong gitu ya, kita beli blue rimnya dari sana, dari Libeta. Jadi kita misalkan pengen jual pun dengan harga tinggi kan gitu, padahal sebenarnya nggak bisa kita pakai nama mereka jual asal-asalan, itu nggak bisa. Kalau misalkan kita memang gennya misalnya beli dari sana, indukan dari sana, kalau kita rawatnya nggak baik, cara breedingnya salah, pemilihan indukannya salah, ya pasti jatuh harganya. Walaupun misalnya ikan dari Thailand, ori Thailand apa segala macam gitu. Cuma kalau misalkan kita punya modal lebih, memang marketingnya itu lebih bagus. Kita beli ikan yang sudah jadi, sudah jelas bagus, jadi kita jual lagi gitu kan. Istilahnya jadi reseller gitu, jadi reseller ikan-ikan itu. Biasanya kalau untuk pemasaran ada tips triknya nggak kalau dari Mas sendiri? Untuk pemasaran Iya. Pemasaran emang kita harus lebih
lebih meluangkan waktu sama biaya sih sebenarnya pemasaran itu. Waktunya itu apa ya, buat kita foto sebagus mungkin kan gitu. Kita kadang foto ikan ini satu dua ikan aja mungkin bisa 15 menit gitu kan. Untuk dapetin si posenya itu yang pas gitu, yang bagus di saat dia lagi flaring gitu kan. Jadi kualitas dari foto atau video juga ngaruh sih biasanya. Makanya kan banyak orang yang beli handphone yang istilahnya yang kualitas bagus gitu, untuk foto, sekedar foto video, karena menurut mereka juga dari hasilnya itu yang membantu marketing mereka gitu. Sama biasanya pemasaran ini, kalau kita mau lebih cepat, kita itu bisa memasarkan iklan, memasang iklan gitu ya, memasang iklan entah di breeder yang lain, di akun-akun breeder yang sudah ternama gitu, bisa juga di ads yang di Instagram, ads-nya di Facebook gitu. Sebenarnya kalau misalkan menurut saya lebih bagus itu kita pakai ads Facebook ya. Jadi misalkan kita keluar uang 200.000 untuk 4 hari postingan gitu ya, 4 hari iklan, tapi jangkauannya itu bisa tinggi gitu kan, bisa sampai puluhan ribu gitu jangkauannya. Sedangkan kalau kita coba iklan di breeder lain, terkadang karena ada iklan juga dari yang produk yang lain lah istilahnya ya, kita kadang ketutup gitu, kadang bisa dibilang untung-untungan lah kalau kita iklannya di breeder-breeder itu gitu. Kadang ada yang lihat, kadang ada yang enggak gitu. Tapi kan kalau kita udah pakai ads-nya Facebook atau Instagram atau platform-platform lain, biasanya sih lebih terperinci ya maksudnya. Jadi dia terperinci, jadi makanya ada apa ya, si audiensnya itu lebih jelas gitu kalau misalkan kita pakai ads-nya di Facebook, di Instagram, yang platform-platform yang punya nama besar gitu, daripada kita iklan di petani atau di breeder lain gitu. Kalau pas awal-awal merintis ini cupang yang dijual tuh dulu cupang apa ya? Pertama merintis itu, saya itu pertama coba breed itu ikan pasar ya, dari pasar, ikan bisa dibilang besgelan juga ya, besgelan, cuman itu dari jenis koi galaksi kalau nggak salah, dari koi galaksi. Dan pertama itu jadi cuma 30 ekor saya pertama kali beli, Cuma cuma 30 ekor. Setelah itu saya coba beli lagi itu blue rim. Nah itu pun blue rim saya sama beli dari pasar pertamanya itu, dan bukan ikan yang mahal lah istilahnya ya, waktu itu masih harga puluhan ribu gitu si blue rim itu. Saya beli satu pasang itu pun masih puluhan ribu harganya, saya breed. Nah sambil nunggu breed itu saya ada tabungan kan, ada tabungan, saya coba beli partai waktu itu female super red pertama itu. Nah pas datang saya rawat kurang lebih 1 bulan, dia siap breed, barulah saya jual kan. Nah pertama jualan itu yaitu female super red itu. Memang dulu pernah berpikir mau fokus di super red nih gitu kan, karena pas saya pertama mulai usaha ini tuh lagi naik daun sih super red. Lagi naik daun waktu itu, harganya yang female itu 5 jutaan lah, bisa 5 jutaan waktu itu. Tapi bukan ikan yang super red biasa ya, itu ada kriterianya tertentu gitu, bisa 5 juta ke atas, bahkan ada yang jual sampai 15 juta waktu itu yang female itu. Nah waktu itu saya coba beli yang biasa, saya dengan modal waktu itu 1 juta modal saya, bisa kembali itu kurang lebih dapat 5 juta waktu itu. Jadi untungnya itu 4 juta kurang lebih. Jadi pertama jual itu ya itu super red. Pertama kan karena saya belum pernah kirim ikan, saya coba bungkus, saya buat dikirim itu, saya coba ke salah satu ya tempat pengiriman itu, dia nggak terima
nggak terima pengiriman makhluk hidup gitu. Dulu ya. Memang sampai sekarang sih semuanya gitu, ada cuma satu doang yang nggak, Tiki sih yang bisa, yang Oh, siap buat kirim makhluk hidup itu cuma Tiki, dan dia sediain karantina sendiri sekarang. Kalau dulu selain Tiki, sampai sekarang bahkan mereka nggak terima kalau kirim-kirim ikan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kirim ikan selain via Tiki, biasanya dia tulisnya bukan ikan gitu. Misalkan dia bilangnya itu obat gitu, obat herbal misalkan, atau obat apa istilahnya gitu. Jadi ditukar namanya gitu. Tapi kalau yang resmi, setahu saya cuma Tiki kalau yang resmi. oh. Kalau di Bogor ada ya Tiki ya? Ada banyak. Pokoknya dulu saya mengira pakai janda terus. Kalau ini bisa, tapi bilang kan ya. Saya bilang ikan sih, cuma pas bingungnya itu pas ditulis sama abangnya mainan. Nah iya gitu. Kalau di yang pusat dia nggak terima biasanya. Oh, Kalau yang pusat nggak terima. Kalau yang Tiki itu kita bilang ikan ya ditulis ikan. Dari dulu gitu udah bisa. kalau blue ring yang bocor sekarang tuh berapa nih biasanya? Saya sih di sini tergantung dari indukan ya. Kalau yang ini 150 gitu Oh, masih dapat ya. sudah dapat. Terus kalau yang bersih kayak gini? Yang bersih ini kalau dia ini misalkan 250-an saya tawarin 300. Kalau makin rapi ya makin ini. Terakhir sih saya jual yang paling bagus di antara yang ini, yang kemarin ada 1,5 juta. Nah, 1,5. Baru Kenapa dibolong-bolongin ya? biar gampang aja saya ngurasnya. Oh, jadi langsung Langsung disiram siram. banyak gitu ya? Soalnya sendiri kan, awal-awal sih enggak, awal-awal saya cuci dulu nih, ini baru tukar kan, karena masih banyak juga tuh yang gelas sana di luar itu. Tadinya kan turunin dulu nih, dimasukin dulu ke ember gitu kan, siapin gelas dulu di luar tuh berjajar 400 langsung tukar. Nah itu kan jadi lama. Sekarang ya udah saya sempat. Oh, ini bahkan yang juga saya bolongin semua belakangnya, karena sendirian itu. Makanya kan saya ngebreed gak mau banyak-banyak, itu maksimal 200 itu maksimal dari satu indukan, karena ya itu sendiri. Ini juga saya coba titip ke orang, saya tawar-tawar, ini mau gak ikan murah, jual berapa aja deh, terus kayak gitu. Nah, akhirnya kita telah selesai mengunjungi Beta Bogor. Terima kasih kepada Mas Zaki karena telah mengizinkan saya untuk melakukan kunjungan dan berbagi ilmunya. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya berkah, usahanya semakin sukses. Amin, amin. Terima kasih banyak. Saya Adam Arif Wahyuno. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.